Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja PPT dari kelompok kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Novel Mofar, bertindak selaku moderator. Yang kedua ada Nur Hikmah Mustafa, bertindak sebagai pembaca materi. Yang selanjutnya ada Nur Nilamsari, bertindak sebagai pembaca materi. Yang selanjutnya ada Andi Batari Senli Harida, selaku pembaca materi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Nur Hikmah Mustafa untuk membacakan hasil kerja PPT-nya. Baiklah, jadi yang pertama pengertian seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Adapun tujuan seleksi tersebut diantaranya yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya dibacakan oleh Andi Batari. Baik, terima kasih. Langsung saja, metode pengadaan seleksi. Yang pertama itu metode ilmiah. Nah, tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir, berpedoman kepada undang-undang perburuan. Selanjutnya metode yang kedua itu metode non-ilmiah. Nah, metode non-ilmiah ini terdapat surat lamaran, ijazah terakhir dan transkrip nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, awal interview, penampilan dan keadaan fisik, keturunan dari pelamar, dan pelamar. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nur Nilamsari untuk membacakan materi dari PPT. Selanjutnya yaitu proses seleksi. Ada sejumlah komponen dalam suatu proses seleksi tersebut, yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang keempat yaitu kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi. Adapun yang menjadi dasar dalam seleksi yaitu keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses seleksi. Yang pertama yaitu keadaan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, keadaan di luar organisasi, yang termasuk dalam faktor etika, ketersediaan dana dan fasilitas, serta faktor kesamaan kesempatan. Yang selanjutnya yaitu perangkat organisasi yang terdiri dari analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, serta pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan pembacaan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.